Teman-teman, jadi ada seorang Zionis Yahudi pesek di Indonesia yang menuduh katanya para pejuang Gaza ini membunuhi wanita dan anak-anak dalam serangannya ke wilayah jajahan Israel. Nih, sumber aslinya nih. הם נכנסים ואני אומרת להם, יש לי פה 2 ילדים. הדבר הראשון שאני אומרת להם, בעברית? לא, באנגלית. הם מסתכלים ואז אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. זה תפס אותי מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה לחץ, וישבתי עם הילדים שלי, והמחבלים הביאו כיסא מהפינת אוכל, היה מחבל חמוש כל הזמן איתנו בממ"ד, והשאר מסתובבים בבית. אחד מהם רואה על השיש בננות, אומר לי, אפשר לאכול אחת? אמרתי לו, כן, אתה יכול לאכול אחת. מה הילדים אומרים? הגדול קצת יותר נלחץ, הקטנה לא ממש הזיז לה, הייתה עסוקה בטאבלט שלה. הם היו אצלי בערך 2 שעתיים. בסוף השעתיים האלה אחד מהם סוגר לי את דלת הממ"ד והם יוצאים. לא. וזה... Woi, tolol! Woi, tolol! Woi, tolol! Woi, tolol! Woi, tolol! Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda buka suara terkait konflik Israel-Hamas. Lewat unggahan video di akun Instagramnya, Abu Janda mengecam keras tindakan yang dianggapnya pembantaian terhadap warga sipil Israel. Apa yang sedang terjadi di Israel dan Gaza saat ini? Yang sedang terjadi adalah pembunuhan wanita, manula, dan anak-anak Yahudi secara sadis dan kejam. Yang terjadi adalah anggota Hamas dari Gaza menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Israel. Lalu mereka menembaki mobil-mobil yang lewat, membunuhi secara acak siapa saja yang ada di situ. Apa yang sedang terjadi di Israel dan Gaza saat ini? Yang sedang terjadi adalah pembunuhan wanita manula dan anak-anak Yahudi secara sadis dan kejam. Abu Janda menjelaskan, apa yang terjadi adalah anggota Hamas dari Gaza menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Israel. Lalu mereka menembaki mobil-mobil yang lewat, membantai secara acak siapa saja yang ada di situ, termasuk anak-anak manula dan perempuan. Dan ada orang yang rasis ke Yahudi anggap pembunuhan sadis wanita manula dan anak-anak sebagai perjuangan kemerdekaan. Woi tolol, pejuang kemerdekaan Indonesia dulu tidak pernah bantai wanita manula dan anak-anak Belanda. Yang terjadi di Gaza murni terorisme. Lalu mereka dari pintu ke pintu masuk ke rumah, membunuhi siapa saja yang ada di dalam rumah. Mereka membunuh perempuan, lalu arak mayatnya keliling kota seperti binatang. Mereka membunuh manula dimanapun mereka temukan. Mereka membunuh anak-anak Yahudi dengan menyiksa dulu sebelumnya. Mereka menculik perempuan-perempuan untuk dibawa ke Gaza yang sekarang tidak jelas nasibnya. Mereka menculik manula yang juga dibawa ke Gaza yang juga sekarang tidak jelas nasibnya. Dan ada orang yang saking rasis ke bangsa Yahudi, anggap pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak ini sebagai perjuangan kemerdekaan. Menurut Abu Janda, yang terjadi di Gaza bukan merupakan perjuangan kemerdekaan. Cuma orang-orang tolol yang anggap pembantaian biadab sebagai perjuangan kemerdekaan. Sontak saja, pernyataan Abu Janda langsung mengundang reaksi pro kontra dari warganet. Ada yang menilai Abu Janda terlalu membela Israel dalam konflik ini. Yang terhormat Mbak Najwa Shihab, ibadah umat Kristen di Binjai di demo Mbak. Jemaat GBI Riau sedang doa dibubarin. Tempat ibadah jemaat GKI di demo di kota Medan. Ibadah minggu umat Kristen di Bekasi dibubarin. Tempat ibadah GKI Ciracas disegel Mbak. 5 kasus penindasan umat Kristen dalam 2 bulan di depan mata kita. Tapi yang Anda bahas di Narasi TV, anak Palestina ditembak sama Israel. Kalau Anda punya rasa kemanusiaan, harusnya Anda bahas penindasan umat Kristen yang terjadi di depan mata Anda. Sebelumnya, Abu Janda juga pernah menyenggol Najwa Shihab terkait kehidupan umat Islam di Israel. Menurut Abu Janda, Narasi TV milik Najwa Shihab kerap memberitakan berita hal yang sebenarnya tidak terjadi di Israel. Oleh karena itu, Abu Janda bersuara lantang terkait kehidupan yang memang terjadi antar umat beragama, khususnya Islam di Israel. Hal itu diungkapkannya melalui sebuah postingan di akun media sosial pribadinya saat berkunjung ke negara tersebut. Dari postingan Abu Janda, tampak dalam video tersebut umat Islam sedang bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa. Bahkan dalam setiap sholat Jumat juga selalu berjalan dengan khusyuk dan tanpa ada masalah apapun terkait kebebasan beribadah.
Abu Janda lalu menyenggol Najwa yang menurutnya harus lebih faktual terkait pemberitaan yang terjadi di negara tersebut. Tidak ada tentara Israel serbu Al-Aqsa kecuali ada perusuh yang sengaja bikin onar di dalam masjid. Selain itu, dalam video singkat tersebut, Abu Janda bertemu dengan seorang anak kecil yang menyebutkan bahwa dirinya mencintai Indonesia. Gitu kan ya. Nah, data yang tadi disampaikan itu ada data, tapi datanya fatal. Lah kenapa datanya fatal? Saya ke Topkapi itu lebih dari 15 kali. Lebih 15 kali. Topkapi, Museum Topkapi. Dan saya nggak tahu kalau Mas Permadi tadi yang diklaim Abu Janda ya. Berarti bapaknya janda ya. Oh, gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi nggak tahu dia sudah pernah ke sana atau belum. Itu yang pertama. Dan tidak ada satupun kemudian bendera Rasulullah yang dipajang di Topkapi. Tidak ada. Saya 15 kali ke sana. Israeli government is flying out like celebrities for free out there to do a tour for free, and it's on the house. They fly you first class, the whole thing. And I go, it's free? They go, yeah. It's not free. Because when you land there, they go, you have to every day tweet positive things about Israel. Yeah. Right? Yeah. And I just felt so uneasy about it. Yeah, but couldn't you just go? Why do you? Because you have a lot of Palestinian friends. Yeah, I mean, I know some, you know what I mean? I don't know much about it. I just know that they're in conflict, and it's just like, but I did what they said. It was just basically, Palestinians, Israel's a beautiful country. Yeah, that's probably true. That's true. It is true, but then it's like, I had to tag the government in it or whatever. Oh, that's crazy. The Israeli government? Yeah. Oh, that's weird as shit. Yeah, and it was just like, Well, then every day it was just non-stop. You were cucking for the Israeli government. Yeah, but I wish I hadn't gone really. Bobby Lee, seorang komika Amerika, mengungkapkan pemerintah Israel membayar artis, influencer, dan buzzer untuk memperbaiki citra Israel. Bobby Lee mengatakan dalam podcast, pemerintah Israel menerbangkan para selebritis secara gratis dari luar negeri untuk melakukan tur secara gratis ke Israel. Mereka memberikan penerbangan first class. That's the whole thing. And I go, it's free? They go, yeah. It's not free. Because when you land there, they go, you have to every day tweet positive things about Israel. Yeah. Bobby Lee juga ditawari dan dia bertanya, beneran gratis? Memang gratis secara biaya, tapi ternyata ada ongkos yang harus dibayar, yaitu begitu mendarat ke Israel, maka setiap hari harus memposting hal-hal positif soal Israel. No, it was just basically, Palestinians, Israel's a beautiful country. Yeah, that's probably true. That's true. It is true, but then it's like, I had to tag the government in it or whatever. Oh, that's crazy. The Israeli government? Yeah. Oh, that's weird as shit. Yeah, and it was just like, Well, then every day it was just non-stop. You were cucking for the Israeli government. Yeah, but I wish I hadn't gone really. Makanya banyak sekali video viral artis selebritis Indonesia yang mempromosikan Israel. Israel damai, warga di sana rukun, aman, ibadah dijamin. Kembali mengobrak-abrik isi Masjidil Aqsa dan mereka menghajar umat Islam yang lagi beribadah di bulan Ramadan ini. Faktanya tidak seperti itu ya guys. Kronologi kejadiannya tuh seperti ini. Perusuh sengaja datang main petasan di komplek Masjid Aqsa ganggu jamaah. Allahu Akbar! Lalu perusuh sengaja tembakkan petasan ke atas untuk memancing aparat datang. Saat aparat datang, perusuh sengaja masuk ke masjid, tembaki aparat pakai petasan dari dalam masjid. Jamaah yang sedang sholat ketakutan saat perusuh tembak petasan dari dalam masjid. Aparat pun terpaksa masuk ke masjid untuk tangkap para perusuh. Tapi begitu nyampe Indonesia, narasinya jadi tentara Israel nyerbu Masjid Aqsa. Jangan telan mentah-mentah berita Israel Palestina yang beredar di sini ya guys. Sering pemutar balikan dari fakta lapangan yang sebenarnya. Saya bukan anti Zionis, wallahi demi Allah. Saya cuma miris banyak muslim sebar kebohongan di bulan Ramadan. Puasa kok bohong. Laporan yang disebut peneliti Universitas Oxford mengungkapkan dana buzzer di Israel bisa mencapai 100 juta dolar Amerika atau 1,4 triliun. Dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, pendengung Israel berada di level high capacity. Artinya, buzzer di sana melibatkan jumlah besar baik dalam sisi orang yang mengatur atau anggaran yang dipergunakan untuk menyebarkan disinformasi.
Berdasarkan laporan dari peneliti Oxford, diketahui buzzer Israel merupakan tim berisi sekitar 400 orang dan mendapatkan pelatihan formal. Terdapat sejumlah kontrak antara 778.000 dolar Amerika sekitar 11 miliar hingga 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,4 triliun. Mereka menggunakan berbagai lembaga dalam memberikan informasi penangkal, baik itu melalui lembaga pemerintah ataupun swasta. Bukan perang agama, bukan perang antara Islam dengan Yahudi seperti yang biasa digembar-gemborkan. Jadi, bagaimana urusannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Permadi Arya. Hari ini saya dapat kesempatan yang sangat-sangat spesial karena saya dapat kesempatan untuk mewawancara tentara militer Israel atau IDF yang bernama Muhammad Kabiyah, seorang Arab Muslim yang menjadi tentara militer Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.